Sekarang, mari kita mempraktekkan atau mendemokan bagaimana cara membuat data flow di Power BI. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengakses Power BI Services di app.powerbi.com. Lalu, kita dapat login menggunakan akun yang berlisensi Pro ataupun Premium. Pada contoh kali ini, kita akan menggunakan akun yang berlisensi Premium. Setelah kita login dan mengakses homepage, kita dapat mengakses workspace yang telah kita buat atau telah kita ciptakan. Jika kita belum mempunyai workspace, kita dapat membuat workspace dengan lisensi Pro ataupun Premium. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan workspace yang Premium. Lalu, kita dapat klik New, lalu klik Data Flow. Dari 4 cara untuk membuat data flow, pada demo kali ini kita akan mempraktekkan dengan cara mendefine tabel baru. Di sini kita disuruh memilih data source dari data yang ingin kita olah. Contohnya pada kali ini, kita dapat menggunakan SQL Server Database. Masukkan connection settings dan credentials-nya di halaman ini. Setelah kita masukkan, kita dapat klik button Next. Setelah database-nya terkoneksi ke data flow yang ingin kita buat, kita dapat memilih tabel-tabel mana saja yang ingin kita tarik ke data flow. Contohnya di sini saya akan memilih 3 tabel dan klik Transform Data. Lalu disinilah kita dapat mentransform datanya dan membuat tabel-tabel dimensi dan tabel fakta. Di sini terdapat berbagai macam transformasi data yang dapat kita lakukan. Contoh yang pertama, kita dapat merubah nama tabel yang kita tarik menjadi nama tabel yang baru. Lalu, contoh kedua, kita dapat membuat tabel baru dari tabel yang sudah ada. Dengan cara, klik kanan di tabel yang ingin kita buat menjadi tabel baru, dan klik Duplicate. Lalu, kita dapat merubah namanya menjadi nama tabel baru. Contohnya di sini, kita dapat merubah tadi nama Fact Cell menjadi Fact Cell Analysis. Selanjutnya, kita dapat melakukan pengolahan kolom dan baris dari tabel yang kita punya. Contohnya di sini, kita dapat melakukan pengolahan baris untuk tabel Fact Cell Analysis. Semisal kita hanya ingin keep 1000 row pertama dari tabel ini, kita dapat klik Keep Rows dan Keep Top Rows. Kita bisa define 1000 row yang akan kita keep. Selain itu, kita juga dapat merubah data type dari kolom yang sudah ada. Contohnya di sini, semisal kolom quantity, ingin saya ubah data type-nya dari whole number menjadi decimal number. Dan berbagai macam lainnya yang dapat kita lakukan di sini, bisa kita coba satu-satu. Setelah kiranya kita cukup melakukan transform
di Power Query ini, kita dapat klik Save and Close. Lalu, beri nama data flow yang sudah kita buat ini. Dan jadilah data flow yang sudah kita buat. Setelah data flow sudah terbuat, kita harus melakukan refresh secara manual dengan cara klik button refresh now di sini. Loading yang terlihat di sini menandakan bahwa proses refresh sedang dilakukan. Jika loading ini sudah berhenti, artinya refresh telah selesai dilakukan dan data sudah ditarik dari SQL Server tadi ke data flow yang sudah kita buat. Jadi, sekarang data flow ini sudah siap kita gunakan untuk membuat dataset di Power BI Desktop. Sebelum membuat dataset dari data flow yang sudah kita buat di Power BI Desktop, ada satu hal yang perlu kita lakukan agar kita dapat menarik data flow ke Power BI Desktop dengan mode Direct Query. Karena jika kita tidak melakukan hal ini, satu-satunya storage mode yang dapat kita pilih adalah import. Jadi, data flow-nya akan otomatis ke import. Kita tidak dapat memilih storage mode yang direct query ataupun yang composite. Jadi, kita perlu mengaktifkan Enhance Compute Engine dari data flow ini. Bagaimana caranya? Kita hanya perlu klik Settings dari data flow dan buka Enhance Compute Engine Settings ini. Lalu kita klik yang on dan kita apply. Setelah kita apply dan sudah sukses, jangan lupa untuk merefresh data flow-nya kembali. Sekarang masuklah kita ke Power BI Desktop. Setelah kita membuka Power BI Desktop, kita perlu login menggunakan akun yang memiliki akses ke data flow yang kita punya. Setelah itu, kita klik Get Data dan pilih Power BI Data Flow. Di sini muncullah workspace dari akun yang tadi kita gunakan untuk login. Dapat dilihat di sini ada data flow yang tadi kita buat. Karena tadi kita sudah mengaktifkan Enhance Compute Engine-nya, di sini tabel-tabel dari data flow yang tadi kita buat sudah dapat kita pilih tipe koneksinya adalah direct query atau import. Jika tadi kita tidak mengaktifkan Enhance Compute Engine-nya, maka tabel-tabel yang nanti akan muncul akan memiliki gambar icon seperti ini, yang artinya tipe koneksinya nanti akan otomatis menjadi import. Jadi kita tidak dapat direct query ke data flow yang sudah kita buat. Mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu dengan cara memilih tabel-tabel yang ingin kita jadikan dataset dari data flow yang sudah ada. Setelah kita pilih, kita dapat klik Transform Data. Setelah datanya terload di Power Query Editor, di sini kita
dapat melakukan proses data wrangling atau proses cleaning dan formatting data. Sebelum kita mulai melakukan cleaning dan formatting, ada hal yang dapat kita lakukan untuk mengecek kualitas kolom dari tabel yang ada, yaitu dengan cara klik tab View dan checklist column quality. Di sini kita dapat melihat ada berapa persen data yang valid, error maupun yang empty. Jadi jika ada data yang error ataupun data yang kosong, di sini kita dapat tahu dan kita dapat melakukan transformasi untuk membersihkan data yang ada di sini. Selain itu juga ada column distribution dan column profile. Fitur-fitur formatting di sini sama seperti fitur-fitur transformasi data di data flow sebelumnya. Kenapa? Karena sama-sama menggunakan Power Query Editor. Di sini kita juga dapat mengolah kolom, baris, dan juga merubah value ataupun data type dari kolom yang ada. Kita juga dapat melakukan fungsi AI atau Artificial Intelligence dan juga menggabungkan dua tabel menjadi satu. Kita dapat mencoba yang pertama di sini, mengubah data type dari kolom quantity. Yang tadinya decimal number, kita bisa ubah menjadi whole number. Selain itu, kita juga dapat menarik data dari source lain dengan cara klik New Source ini dan klik Excel Workbook. Klik Excel yang ingin kita tambahkan atau kita load ke dalam Power Query Editor ini. Contohnya di sini kita dapat load Excel tambahan Excel ini. Saat data terload, di sini kita langsung dapat melihat kolom quality bahwa 99% dari kolom-kolom di tabel baru ini adalah kosong. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur remove rows, remove blank rows ini untuk menghapus data-data yang kosong. Sehingga sekarang data yang valid sudah 100% karena kita sudah menghapus baris-baris yang value-nya kosong. Setelah itu, kita dapat menggabungkan tabel baru ini dengan tabel yang lama atau tabel yang emang sebelumnya sudah kita load, yaitu Excel, menjadi sebuah tabel baru. Kita klik pada tabel Excel dan kita klik Merge Queries. Lalu kita klik tadi sheet yang tabel yang baru. Setelah itu, kita dapat membuat nama baru untuk tabel yang baru saja kita load dengan nama Excel from Excel. Lalu, kita ingin menggabungkan antara data Excel dengan Excel from Excel menjadi satu kesatuan yang baru atau menjadi satu tabel yang baru. Ini kita dapat lakukan dengan cara mengklik tabel Excel dan klik Open Queries as New. Di sini dijelaskan bahwa kita akan menggabungkan row-row dari dua tabel menjadi satu tabel. First table adalah Excel dan second table adalah Excel from Excel. Lalu kita klik OK.
Di sini jadilah satu tabel baru, Excel, yang merupakan gabungan data dari tabel Excel dan Excel from Excel. Lalu kita juga dapat melakukan text analytics untuk mendapatkan sentimen analisis dari deskripsi barang-barang penjualan di sini. Klik tabel Excel Analysis dan klik Text Analytics. Lalu kita pilih ekstrak key frase. Dan pilih teksnya menjadi kolom. Jadi kita pilih kolom mana yang mau kita ekstrak frasa kuncinya. Di sini kita ingin mengekstrak kolom description dari tabel Excel Analysis. Jadi setelah itu kita klik OK. Dan terbuatlah dua kolom baru yang merupakan ekstrak dari key frase dari deskripsi yang tadi kita pilih. Setelah kita melakukan semua formatting di sini, kita dapat klik Close and Apply untuk mengaplikasikan data formatting yang kita lakukan. Kita tunggu sampai proses loadnya ini selesai dan muncul tipe koneksi yang harus kita pilih antara direct query ataupun import. Nah, di sini ternyata untuk beberapa tabel akan otomatis terset sebagai import. Sedangkan untuk Excel kita bisa pilih antara import atau direct query. Nah, karena tadi beberapa tabel kita sudah otomatis tipe koneksinya import, dan Excel kita pilih menjadi direct query, berarti data model di sini kita menggunakan composite model, di mana ada lebih dari satu storage mode yang kita pilih, yaitu direct query dan import.
kita berhasil load semua tabel, dapat dilihat di pojok kanan bawah ini ada tertulis storage mode, yaitu mix, yang artinya di sini tabel-tabelnya memiliki dua storage mode, yaitu direct query dan import. Jadi di sini kita sudah menggunakan data model komposit. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengatur relationship antara satu tabel dengan tabel lainnya di model sini. Manage relationship adalah salah satu hal terpenting yang harus kita lakukan agar reportnya mempunyai data yang akurat. Kita dapat klik Manage Relationship di sini dan membuat relationship dengan cara klik New dan pilih tabelnya. Contoh, kita ingin menghubungkan antara Vexcel dengan DimCity. Di sini kita dapat memilih cardinality-nya, relationship-nya apakah one-to-one, one-to-many, many-to-many, ataupun many-to-one. Lalu cross filternya juga kita dapat pilih, both atau single. Klik OK. Kita atur semuanya sedemikian rupa, jangan sampai ada relationship yang salah, karena filternya itu sangat penting juga untuk akurasi data di report dan dashboard nanti. Setelah kita menyelesaikan manage relationship, kita dapat melanjutkannya untuk mengatur row level security atau untuk data akses ke dataset ini. Selanjutnya, kita juga dapat membuat kalkulasi atau perhitungan baru dari kolom yang sudah ada. Contohnya di sini, tabel Vexcel atau tabel penjualan ini, kita dapat lihat bahwa di sini ada profit. Tapi di reportnya nanti dibutuhkan total profit dari awal tahun sampai detik ini. Nah, untuk melakukan itu, untuk mendapatkan jawaban itu, kita dapat menggunakan data analysis expression atau DAX language, di mana kita bisa klik New Measure di sini dan mengetikkan formula DAX di sini yang sudah tersedia. Contohnya kita ketik di sini total profit YTD atau year to date. Lalu kita menggunakan operasi DAX yang sudah ada dan mendefine bahwa total YTD yang mau kita hitung adalah dari kolom profit tabel Vexcel. Yang kita filter berdasarkan tanggalan. Setelah itu, kita bisa klik OK. Dan jadilah sebuah measure baru yang menghitung total profit secara year to date atau dari awal tahun sampai dengan detik ini. Nah, sekarang hal terakhir yang dapat kita lakukan adalah mengatur row level security, di mana kita dapat memfilter data akses terhadap dataset yang kita punya. Jadi, hanya akun-akun tertentu yang dapat mengakses data-data di sini. Bagaimana caranya?
Yaitu dengan cara membuat satu tabel yang berisikan account dari pengguna Power BI yang termapping dengan key dari data yang ingin kita filter. Contohnya di sini, kita dapat menarik data dari Excel Util User City Mapping. Di mana ini berisikan tabel yang memapping account dengan ID dari kota-kota. Jadi kita bisa memfilter untuk akun ini hanya dapat melihat beberapa kota saja. Kita load dan kita jadikan namanya menjadi util user mapping. Lalu setelah itu kita close dan apply. Setelah itu jangan lupa untuk memanage relationship-nya. Jadi, util user mapping ini harus berrelationship dengan tabel dimensi city karena akun tadi kan berhubungan dengan city ID. Jadi, kita di sini harus memapping antara util user mapping ini dengan dim city ini. Relationship di sini, cardinality dan cross filternya itu sangat penting. Di mana kita harus memilih many to many untuk dapat memilih filternya bahwa util user mapping ini yang memfilter dim city. Setelah itu kita klik OK. Setelah semua selesai, jadilah dataset yang memang kita mau gunakan untuk report dan dashboard nanti. Dan kita dapat mempublishnya ke workspace yang sama di tempat data flow yang tadi kita buat. Tercipta di sini dataset yang tadi kita buat.